Mereka sudah sampai rupanya. Gumam Faris. Dia pun segera turun dari mobilnya dan berjalan menghampiri dua mobil yang tak jauh dari tempatnya berdiri saat ini. David, Om Indra, panggil Faris sambil mengintip ke dalam mobil lewat kaca mobil. Tapi ternyata keduanya tidak ada di dalam. Kemana mereka? Faris mengedarkan pandangannya ke segala arah, dan di sana dia menemukan sosok yang dia cari. Mereka sedang berbincang dengan seorang pria parubaya. Faris pun segera menghampiri David dan Tuan Indra. David, Om Indra. Faris kembali memanggil kedua orang yang kini hanya berjarak sekitar 5 meter darinya. Faris? Tuan Indra terlihat terkejut saat melihat kedatangan Faris. Tapi di detik berikutnya dia udah bersikap biasa aja. Dia udah bisa menebak kalau David tidak akan menyembunyikan hal ini dari sahabatnya itu. Kamu sendirian? Tanya Tuan Indra. Faris mengernyitkan dahinya. Dia tidak mengerti kenapa laki-laki itu menanyakan hal itu padanya. Iya Om, memangnya Om berharap aku akan datang dengan siapa? Tanya Faris sambil menatap wajah laki-laki parubaya tersebut. Orang yang seharusnya ada di sini tentunya. Jawab Tuan Indra ambigu. Maksudnya Om Indra siapa? Tanya Faris masih bingung. Tuan Indra menghembuskan napasnya kasar. Dia sedikit kesal karena Faris tidak juga mengerti apa yang dia maksud. Apa kamu tidak memberitahukan pada Morgan tentang apa yang terjadi? Tuan Indra malah balik bertanya dan tidak menjawab dari Faris. Faris terdiam, dia kesal kalau mengingat tentang suami dari tantenya itu. Sudah, tapi dia masih terlihat bingung dengan semua ini. Dia itu apa tidak bisa melihat sikap Tuan Willy dan Alex yang membenci Tante Asti? Atau dia hanya berpura-pura tidak tahu? Ada nada kesal saat Faris mengatakan hal itu. Ya sudahlah, nanti itu biar jadi urusan Om. Kelihatannya kita harus segera mengatakan kecurigaan kita secara terang-terangan dan gak pakai kode lagi. Kelihatannya dia gak akan tahu kalau kita tidak ajak dia terjun langsung untuk mencari Dania. Ucap Tuan Indra. Ini bukan kecurigaan lagi Om. Memang sudah fix kalau yang menculik Dania dan Tante Asti adalah si kakek dan cucunya yang edan itu. Ucap Faris dengan nada geram. Tuan Indra langsung menatap Faris saat mendengar apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Sadar sedang ditatap oleh Tuan Indra, Faris pun menjelaskan tentang apa yang tadi dia dengar pada ayah sahabatnya tersebut. Baiklah, kalau tujuan mereka Malaysia, kita tidak perlu ikut mengarungi samudera untuk mencari Dania. Kita lewat jalur udara saja, dan kita akan cari keberadaan mereka di Malaysia. Tapi untuk itu, kita harus bicara terlebih dahulu pada Morgan. Sepertinya dia lebih tahu tentang lokasinya daripada kita. Ucap Tuan Indra. David dan Faris menganggukkan kepalanya dan tidak menyetujui apa yang diucapkan oleh Tuan Indra. Setelah mengatakan rencananya, Tuan Indra pun segera masuk ke dalam mobil dan segera melajukannya menuju ke rumahnya. Sedangkan Faris menunggu David yang masih setia menatap lautan yang ada di hadapannya. Lelaki itu masih merasa bersalah atas hilangnya Dania. Perlahan Faris menghampiri sahabatnya itu. Kamu harus kuat, Tav. Apapun yang terjadi sudah terjadi. Kita harus bisa menghadapi dan juga memperbaikinya. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi, karena kita tidak mungkin bisa untuk memundurkan waktu. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjadikan semuanya pelajaran. Ucap Faris sambil menepuk pundak sahabatnya pelan untuk memberikan semangat dan dukungannya kepada laki-laki tersebut. Seandainya aku tidak marah tadi, seandainya aku tidak bersikap seperti anak kecil, pasti semua ini tidak akan terjadi, dan dia tidak akan diculik dan masih di sini bersama kita. Ucap David sambil terus menatap lautan lepas yang ada di hadapannya. Semua sudah terjadi. Sekarang kamu harus lebih semangat. Kita harus bisa menemukan Dania secepatnya. Ucap Faris. David mengangkat wajahnya. Lelaki itu pun menatap sahabatnya, seolah minta dukungan dan meminta maaf atas kesalahan yang sudah dia lakukan. Mereka berdua pun akhirnya memasuki mobil masing-masing. Mereka mengerahkan mobilnya ke rumah David. Ketika hampir setengah jam, mereka pun akhirnya sampai di rumah David. Mereka berdua lalu turun dari mobil masing-masing. David dan Faris saling pandang saat melihat mobil Tuan Morgan udah terparkir di hadapan mereka. Itu artinya suami Nyonya Asti itu sudah berada di tempat itu. Mereka berdua terkejut saat masuk ke dalam, langsung disuguhkan dengan perdebatan antara Tuan Indra dan Tuan Morgan. Mata mereka berdua tampak memerah, menandakan kalau mereka berdua sama-sama dikuasai oleh api kemarahan. Apa kamu tidak punya otak?
Bisa-bisanya kamu menuduh ayahku melakukan hal sekecil itu? Memang atas dasar apa kamu menuduh ayahku seperti itu? Apa kamu ada buktinya? Teriak Tuan Morgan. Aku tidak menuduh. Aku hanya meminta kamu untuk menyelidikinya, karena kita harus mencurigai siapapun. Ucap Tuan Indra masih mencoba untuk menekan amarah yang ada di dalam dadanya agar tidak ikut meledak. Kalau aku harus mencurigai siapapun, kenapa aku tidak mencurigaimu saja? Semuanya ada kemungkinan kan? Ucap Tuan Morgan sinis. Alasanku menculik Dania dan Asti itu apa? Aku tidak ada motif untuk melakukan hal itu. Ucap Tuan Indra. Mana aku tahu motifnya? Lalu kalau ayahku yang kamu tuduh, apa menurutmu motifnya? Tanya Tuan Morgan sambil menatap ke arah Tuan Indra. Apa kamu buta? Bukankah kamu tahu kalau ayahmu itu tidak menyukai Asti sejak kalian menikah? Apalagi saat ini ada kehadiran Dania yang mengancam keberadaan Alex. Pasti mereka berdua merasa kalau Dania akan menguasai hartamu, jadi dia melakukannya. Jelas Tuan Indra. Tuan Morgan terdiam. Dia memikirkan apa yang dikatakan oleh Tuan Indra. Dalam hatinya dia membenarkan apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Tapi pikirannya tidak mengizinkannya untuk mencurigai ayahnya. Aku tidak akan mencurigai ayahku. Jadi jangan pernah berkata yang tidak-tidak tentang orang tuaku. Ucap Tuan Morgan sambil menunjuk ke arah Tuan Indra. Apa kalian belum puas terus bertengkar seperti itu? Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari arah pintu. Di sana sudah ada Surya yang berdiri menatap ke arah dua orang yang sedang berdebat itu. David dan Paris menoleh ke arah sumber suara. Begitu pula dengan Tuan Indra dan Tuan Morgan yang masih dikuasai rasa kesal dalam hati masing-masing. Ayah, gumam Paris saat melihat siapa yang datang. Surya berjalan mendekati dua sahabatnya yang sejak tadi berdebat dan terlihat mulai emosi. Bagaimana kau tidak marah jika dia menuduh ayah dan juga anak angkatku yang tidak-tidak? Ucap Tuan Morgan sambil terus menunjuk ke arah Tuan Indra. Aku tidak menuduh, itu kenyataan. Tuan Indra juga tidak mau kalah. Bisa diam dulu tidak? Aku mau bicara dan aku mohon jangan disela. Surya menatap dua sahabatnya itu bergantian. Mereka berdua diam dan saling memalingkan wajah yang ke arah lain, seperti dua anak kecil yang sedang bermusuhan. Sekarang ini seharusnya kalian tidak bertengkar, tapi seharusnya kalian bersatu untuk mencari keberadaan Dania dan juga Asti. Apa kalian ingin jika terjadi sesuatu dengan Asti dan juga Dania? Ucap Surya sambil terus menatap ke arah dua sahabat yang ada di hadapannya tersebut. Dan untuk kamu Morgan, apa pernah kami sebagai sahabatmu ini tidak menyelidiki dahulu apa yang terjadi sebelum berbicara? Sebenarnya kami curiga dengan Tuan Willy sudah lama, tapi kami berusaha untuk tidak memberitahukan padamu, karena aku tahu reaksimu pasti akan seperti ini. Kami tahu kalau Tuan Willy itu ayahmu, tapi kami tidak mau dia berbuat sesuka hatinya, apalagi Asti adalah adik dari istriku, dan aku juga tidak rela jika keponakanku yang baru kami temukan akan menjadi korban dari keserakahan ayah dan juga anak angkatmu. Ucap Surya. Morgan terdiam. Dia mulai berpikir jika apa yang dikatakan oleh Surya benar adanya. Mereka bertiga sudah lama bersahabat, jadi harusnya dia sudah paham jika kedua sahabatnya itu tidak bicara sembarangan. Baiklah, aku minta maaf, tapi aku juga butuh bukti untuk meyakinkan diriku. Ucap Tuan Morgan. David dan Paris pun menghampiri ketiga sahabatnya yang baru aja bersih tegang itu. Maaf Om, sebenarnya sebelum aku bertemu dengan Om di jalan tadi, aku baru aja mendengar Alex berbicara dengan seseorang. Dia mengatakan agar membawa Dania ke Malaysia. Dia disuruh menandatangani berkas, tapi aku juga tidak tahu berkas apa yang dimaksud oleh Alex. Ucap Paris kepada Tuan Morgan. Lelaki itu terpaku. Dia terkejut dengan apa yang dikatakan semua orang kepada dirinya yang ada di hadapannya saat ini. Lalu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Lirih Tuan Morgan. Kami tidak menginginkan kamu untuk langsung marah ataupun langsung membenci Tuan Willy dan juga Alex. Yang kami inginkan kamu bersikap biasa aja dan awasi pergerakan mereka. Selain jadi mata-mata, kamu juga nanti bisa menilai apakah yang kami katakan itu benar atau salah. Ucap Tuan Indra. Ya, aku setuju dengan Indra. Jadi kamu bisa mencari tahu sendiri apa yang kita katakan itu salah atau benar nantinya. Ucap Surya menyetujui apa yang dikatakan oleh Tuan Indra. Baiklah, aku akan lakukan apa yang kalian mau, tapi aku minta kalian juga bantu aku untuk segera menemukan keberadaan Asti dan Dania.
ucap Tuan Morgan sambil melihat ke arah dua sahabatnya bergantian. Tentu saja, tanpa diminta kami akan terus mencari keberadaan Dani dan Asti. Tapi kamu juga harus memberikan informasi pada kami, apapun itu, agar kami bisa melacak keberadaan mereka secepatnya. Ucap Tuan Indra dan ditanggapi dengan senyuman oleh Surya dan Tuan Morgan. Mereka semua akhirnya sepakat untuk pergi ke Malaysia sebelum Alex berangkat besok. Alasannya agar mereka bisa mengawasi pergerakan Alex setelah sampai di Malaysia. Akhirnya mereka pun pergi ke Malaysia setelah memesan tiket. Tapi tentu saja mereka tidak pergi bersama. Itu dilakukan agar Alex dan Willy tidak curiga jika mereka semua sudah tahu tentang rencana kakek dan cucunya tersebut. Sementara itu Morgan tidak ikut pergi ke Malaysia. Dia diminta untuk datang dan menemui ayahnya tersebut. Malam itu juga Morgan pergi menemui ayahnya yang menginap di sebuah hotel ternama di kota Bali. Dalam perjalanan, lelaki itu termenung. Dia seolah masih belum percaya jika ayahnya sanggup untuk melakukan hal itu padanya. Sekitar setengah jam mobil yang ditumpangi oleh Tuan Morgan pun sampai di hotel tempat ayahnya menginap. Mata Tuan Morgan menyipit saat melihat ayahnya keluar dari hotel dan menuju ke sebuah mobil yang ada di hadapannya. "Ayah!" teriak Morgan saat melihat ayahnya akan masuk ke mobil tersebut. Tuan Willy pun menoleh ke arah putranya. Dia terlihat terkejut dengan kedatangan putranya tiba-tiba. Lelaki tua itu pun segera menutup kembali pintu mobilnya dan memberikan isyarat pada sopir tersebut untuk pergi. "Morgan, kamu di sini?" Lelaki tua itu menoleh ke sekitar, seolah ingin memastikan jika putranya itu sendirian. "Ayah mau kemana malam-malam gini?" Morgan malah balik bertanya pada ayahnya. "Aku ingin bertemu dengan Alex. Besok ayah akan pulang ke Malaysia. Jadi ayah ingin mengajak anak itu bertemu dengan ibumu. Sekalian bulan madu," jawab Tuan Willy. Morgan tersenyum. Dalam hati dia teringat akan perkataan Paris jika besok Alex akan pergi ke Malaysia. "Kenapa buru-buru sekali ya? Mereka berdua pasti masih capek kan?" tanya Tuan Morgan. "Tapi ayah ada urusan yang tidak bisa ditunda, nak," ucap Tuan Willy. "Lalu Alex, apakah dia juga ada urusan? Bukankah dia masih cuti?" Morgan berpura-pura tidak tahu tujuan Alex datang ke Malaysia. "Dia harus bertemu dengan ibumu sekalian menemani ayah," ucap Tuan Willy mencoba mencari alasan yang masuk akal untuk diberikan pada anaknya. "Bagaimana jika ayah ditemani olehku saja? Biarkan Alex beristirahat beberapa hari, baru setelah itu dia ke Malaysia bersama istrinya," ucap Morgan mencoba menggagalkan rencana kepergian Alex. Apa kamu akan menemani ayah ke Malaysia?" Tuan Willy menatap ke arah Tuan Morgan dengan penuh kecurigaan. "Tentu ya. Jadi biarkan Alex beristirahat beberapa hari dulu," ucap Tuan Morgan. "Apa sebenarnya tujuanmu?" Tiba-tiba Tuan Willy langsung memberikan pertanyaan yang membuat Tuan Morgan terkejut. "Apa maksud ayah? Tentu saja aku sangat rindu dengan ibu," jawab Tuan Morgan mencoba mencari alasan yang tepat. "Bukankah istrimu sedang menghilang? Bagaimana bisa kamu meninggalkan Bali saat istrimu sedang menghilang?" Tuan Willy pun tidak mau kalah untuk memberikan alasan agar anaknya itu tidak ikut ke Malaysia bersamanya. "Aku akan mencarinya di Malaysia. Siapa tahu dia pulang ke rumah kami yang di sana," ucap Tuan Morgan. Tuan Willy terdiam. Dia tidak punya alasan lagi untuk menolak keinginan anaknya untuk pulang ke Malaysia bersamanya. Mau tidak mau laki-laki itu pun mengiyakan keinginan Tuan Morgan. "Baiklah, tapi aku akan memberikan Alex kabar agar dia tidak pergi besok, karena aku tadi sudah sempat menelpon dia." "Baiklah ya," jawab Tuan Morgan sambil tersenyum. Lelaki tua itu pun segera kembali masuk ke dalam hotel. Di sana dia pun segera menelpon Alex dan memberitahukan tentang perubahan rencana mereka. Sedangkan Tuan Morgan terlihat lemas. Sungguh dia tidak menyangka jika ayahnya akan melakukan hal yang di luar batas seperti itu. Dalam hati dia terus mengumpat pada Alex. Dia tidak tahu apa tujuan laki-laki itu. Tapi mulai saat ini, dia akan lebih menyelidiki tentang apa yang sebenarnya direncanakan oleh Alex dan siapa saja yang mendukung laki-laki itu di belakangnya.